semangsane wis tumeka sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka arba'a sinina ing umur 4 tahun. Arba'a sinina ing umur 4 tahun. Orojat mongko miyos mongko metu lan ngajak kanjeng Nabi sapa sapa niku. Ija ilal Madinah di maring Madinah atau jadi kampung salat. Ija milik keluarga dari ibu, ija milik keluarga dari pasien itu ibu Abdul Muthalib, ibu Abdul Muthalib. Suma'adat mongko ibadi sapa hukum dari Mekah bahwa mongko mongko nepani bahwa mongko nepani hari Imam Abwa ana kota Abwa au bisikil haji utawa ing lereng al haji kawasan Malang apa al wafat apa kematian wafat il al wafat tetes fa'il wafat al wafat nggih al wafat tetes fa'il sange kata apa wafat mongko nepani utawa mongko ketemu ing sinten Aminah kita buahi ana ing kota Abwa au bisikil haji utawa bisikil haji apa lereni al haji apa al wafat apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabundut dalam keadaan Nabi pun di tempat tahunan. Wa hamalat lan gawa ing Nabi sapa hadinat sapa wong wedok sing rawat Nabi. Sapa hadinat sapa wong wedok sing rawat Nabi. Aiman rupane Aiman al-Habasyah tukang bangsa wong Ethiopia, Habasyah wong bangsa Ethiopia wong Ireng Cina. Allah tikang zawaja ingkang ngawekno sapa kanjeng Nabi hari Aiman ba'du sausi peristiwa iki kabeh Zaid bin Haritsah saking Zaid bin Haritsah iku maula budak sing juga kanjeng Nabi. Iku Aiman sing riyen rumah kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Haritsah iku budak sing diperdekakno kanjeng Nabi. Wa'at kholatu ala jaddi. Pasti moto sejarah enten ben ngerti kan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil itu kawan berarti ini orang lagi sesuai berapa al-Aslamiyah Kalimah Sa'diyah saat ini ditambah Ummu Aiman ketika 4 tahun Nabi sing rumah mulai nama Ummu Aiman sausia Nabi terus Nabi gawe kalian Zaid bin Haritsah yang orang itu tidak berdikane kanjeng Nabi. Semua kanjeng Nabi dicanda dalam warisan semua agai di antara Zaid bin Haritsah. Ila warisan saking Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lama ini sampai darani pernah darani Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad Allah mengharamkan tabani. Mengharamkan tabani tidak boleh ada anak angkat khususnya pada Nabi mari jumbo. Wong ora Zaid bin Muhammad Zaid bin Haritsah. Wa adkhalatu ala jaddi lan nglebokno sapa Ummu Aiman. Walhasil di perjalanan kan ibu kanjeng Nabi kabudut. Otomatis kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh Sinten Ummu Aiman. Wa adkhalatu lan nglebokno sapa Ummu Aiman ing Nabi dilebokno ala jaddi ing atase bae Nabi rupane Abdul Muthalib. Jadi diatur gawe lan ceritani nek iki wis kabundut. Foto mongko mendekap ya. Kumpul maneh dekap sapa Abdul Muthalib bukan kanjeng Nabi dadi maring Abdul Muthalib atau Jawa dirangkul dekap warok lan welas banget sapa Abdul Muthalib lan maring kanjeng Nabi. Wa'ala lan apa pinggir tono ngurno sapa Abdul Muthalib kegiatan apa derajat sing dhuwur kaya hasil rumah dengan kelas atas dene wa ala ruqyatan kemudian wa qala la dawa sapa Abdul Muthalib dawe innal sak temene tetep kedhi anak ingsun hada ya ikilah anak ingsun lasahna disahna terus isi inas muakhir terus isi inas muakhir terus inna fidari zaitan wa inna fidari zaitan tambah tauhid inna fidari la zaitan wa inna libni hada lasahna inna libni saat temen tetep kedhi anak ingsun hada ya ikilah sahna dene sumben ana
syarafin moko bejo banget iman kedhi wong wakara kang mulya ana sapa man ing nabi wa wala lam dadekno kekasih sapa man ing anak saya ini nanti punya derajat yang sangat tinggi maka dia terus orang-orang yang memuliakan nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih aku mengharap nama iman wakara bahwa Nabi umur 4 tahun walam taskulan orang tahu sambat isi bagu yang dalam ciri Nabi bukan yang sambat lesu wala aksan dan orang sambat telah kontu berkisah apa nafsu terus tasku kira-kira fa'il ya walam tasku nafsu nanti ya diartikan betul untuk ngeten walam tasku nafsu nanti ya walam taskuran orang tahu waktu orang tahu ngeluh apa nafsu apa jiwane Nabi al-abiyat juga memuan mesti memoi toma memoi ragus mesti abiyat menolak sesuatu yang walam taskulan orang tahu waktu orang tahu ngeluh visi bau dalam diri Nabi tak tahu ngeluh juan yang rasa oleh wala aksan dan orang rasa apa jenis ngelak waktu kebatisan apa sing ra tahu waktu nafsu jiwane Nabi al-abiyat juga memuan maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Di Nabi ketika kecil dia sering kelaparan, sering kehausan, Abdul Muthalib yang ada orang kaya, tapi tidak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Terus, wakasi romalan sering akeh kok. Wakasi romalan macamnya langsung. Wakasi romalan akeh kok. Terus yang Arab tak muni qalilan sidik, qalilan sidik nasidik banget qalilan qalilan kasiron ku akeh banget kasiron terus wong Arab tak kepengin nambahi makna ekstrim nambahi makna ngene kok qalilan tak ben sidik banget qalilan kasiron itu kasiron tapi nak misale apa kasiron itu fa'il dia atau master biasa ke kasiron lawan akeh ke akeh jadi Nabi Ema udah orang tahu sarapan sopo Nabi fastada mongkor apa sarapan sopo Nabi tiba izan sama kan bisa terserah antara untuk kasih romantik banget udah yang mana udah fastada tiba apa bisa main mana Nabi Ewa kasih orang sering mau udah orang sarapan sopo kanjeng Nabi fastada mongkor darat sopo Nabi tiba izan sama kan bisa semua penting kalau terang jadi emas setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti diisi aja di kasiron atau diisi aja di rupiah tapi nak misalnya kasiron memiliki berdiri sendiri mana nih wah kasiron dan seringnya mago orang tahu dahar sebuah nanti ketika gak ada di dahar fakta dan mengkau dahar sebuah nanti bagi dan gama kelawan banyu zam-zam fa'asba'a mengkau marak maupun zam-zam dengan di ba'ar lan maringi kapung seger maupun zam-zam keganjeng nah jadi royan dimana di seger kedua arwa maringi seger apa mau zam-zam mengtitik jadi kecilnya nanti kadang nggak ada yang dimakan solusinya apa minum zam-zam terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan nanti dan cukup menyegarkan nanti walamma unikot lan sumangsane wis manggon difana ijati wis wayahe usaha baina Abdul Muthalib wane Abdul Muthalib anak Musa apa sing wis manggon mato yalmanian apa kendaraan kematian jika sakala ketika mbahnya Nabi mendekati kerusakan masih mendekati kematian kafala mengkonanggung kanjeng Nabi sapa amane kanjeng Nabi wane Abdul Muthalib itu sapa Abdul iku syaki buat dan juga baik kanjeng Nabi wane Abdullah Sayyid Abdullah Sayyid Abdullah dan tidur kandung jadi Abu Thalib yang mengambil alih hormat kanjeng Nabi setelah wafat Allah setelah wafat di sini ada walamma rifat kifana ijatihi Abdul Muthalib di matoyal maniyah kematian kafalahu Abdul Thalib bin Syaqi wa abihi Abdullah Fakoma mengko jumeneng sapa Abdul Muthalib dikafala dibilang rumah kanjeng Nabi. Ya asmin lan keinginan kawiyen kang kuat.
wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan. Hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Hamiyah. Jadi ana fi hamiyati fulan, maknanya ana fi hisni fulan, saya dalam tanggungan fulan. Fakoma mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib di kafalat napa Abi Thalib. Fakoma mongko jumeneng sapa Abu Thalib kafalat iklan rumah kanjeng Nabi wa kasmin di kasmin lan cita-cita kaumin kang kuat lan komitmen ya saya kaumin kang kuat wa iman dan cita-cita pahamian dan kejagaan wa qaddamahu ala nafsi wal badina wa rabbah wa qaddama lan disekno sapa Abu Thalib disekno ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Cara Jawane paribasane disebut sapiring iku boten dijarah dimutak di Thalib di atur ngene. Wal badina bahkan ngalahno putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup kurang banyak, maka anaknya sendiri dikalahkan di kanjeng Nabi. Warobba lan umat robba yurobbi terbiatan warobba yurobbi terbiatan warobba lan umat sopo Abu Thalib di kanjeng pun titik. Ini masa kecilnya Nabi ya, sampai selesai sampai mulai Urohet sudah dekati balik. Walamma balagolan sumangsan itu maka sopo Nabi istai asyaro ing umur 12. Sanatan apa nih tahun ini dimulai sejarah kedua, dimulai sejarah dimulai. Kalau begini bukan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi ini sudah kelihatan kalau Nabi, tapi saksinya masih orang-orang lokal. Kasus Ashifa, kasus ini, Sinten Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun itu kesaksiannya masih global. Nanti melibatkan itu apa? Bukhairah. Mulai walam balago isnai asyara napa sanatan. Walam balago lan sumangsan itu meka sapa Nabi isnai asyara ing 12 apane sanatan taun. Rohala mongko tindakan iklan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan amru upamane kanjeng Nabi. Pasti sinten Abu Thalib ilal Syamiyati mare daerah negara napa Syam. Ini Israel, Palestina, Damaskus. Wa arafa lan ngenali iku ing kanjeng Nabi sapa arrohi sapa pendito. Bakhira rupane bakhira. Iki tegese sarah-sarah ila fathilda wa ila bitul dan mulane iki harus maca Bukhaira, harus maca napa bakhira, jeneng ajam, kok jeneng ajam. Kemudian iki maca Bukhaira napa. Tapi memiliki harokat bakhira tapi sajane populer napa Bukhaira fathilda bekas fathil fa apa Bukhaira. Tapi memiliki nama fathil sampai wonten sing sarah-sarah saya pastikan sarah-sarah itu ada di Billah au fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahu rajulan kenal kanjeng Nabi sapa ar-rajul pendeta rupane Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi dimakan perkara haja kang merkule sapa kanjeng Nabi hikmah min wasfiku wa disani sifat-sifat kenabian. Wa hawa lan mengku sapa nabi ing wasfi wa ing wasfan kedua. Terus kriteria yang ada pada nabi adalah kriteria calon nabi. Jadi kalau Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon nabi. Padahal zaman itu belum dianggap sebagai nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon nabi. Makanya Rohit tahu istilahnya apa? Imahazahu in wasfi nubuwati wahawa. Terus Rohit Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi definisi nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhaira atau Bakhira saat boleh ucap ini bro. Ini saat terbensun bro itu ngerti sapa insun ngerti Muhammad dicari tak tinggal sayyidul alamin ing sumber jadi darane wong salam tuh para Rasulullah lan dadi isane Allah wa nabiya lan nabine Allah. Ini juga sama di syarah ada baca ini aro apa ini arohu atau ini uro. Kalau uro berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan berarti aroni Allah berarti. Kalau uro kan aro dui kan apa? Aro dui
Kalau mabni majul kan roh. Kalau untuk mutakalim roh. Jadi saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca atau ini calon nabi. Ya saya ulang lagi ya, kalau dibaca roh gimana? Aro ini kan berarti majulin ya roh. Untuk mutakalim roh. Jadi saya diperlihatkan, mana diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca, semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidul alamina wa rasulullahi wa nabiyya. Balik matur, kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf, belum melenceng. Kata zaman Raja Najasyi yang rumah sahabatnya kanjeng Nabi, padahal dia Nasoro Najro juga sering dipuji Nabi karena masih alal billatil Ibrahimiyah. Sekarang Bukhairah itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau mengakui keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat khin, kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah, saya ini muni rohib pendeta kan trinitas, wong koyo pendeta, artinya elek saja. Paham kan? Wong kok koyo pendeta, artinya saya ini elek. Nariin saya kenapa? Masih belum ada wakot wa arafahuro ibu bafiro tukufiro bima hazaru min wasfid wadi pahala semoga ini roh sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurannya apa? Kot saja teman-teman sujud memberi penghormatan lagu maring ikilah bujah. Zaman itu tentu Nabi jadi celuk bujah. Apa asyajarul wal hajarul lan watu. Wala sujudani lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifatnya nabi awal itu main sampai jadi kasron dan apa inabiyin maring nabi awal kang akeh ini yang pikiran apa awal kang akeh ini yang ada sifatnya nabi Ibrahim apa halimun apa halimun apa maknanya akeh balik pikiran apa malah halimun Allah mana roh banyak ininya pikiran jadi beginilah dinasiin awahid apa ketika serotan itu antum makin nah itu ketika serotan apa illa dinasiin awahid illa dinasiin awahid illa dinasiin kecuali marik nanti awahid kan akan dari terus itu yang ngerti fenomena alam yaitu pohon, yaitu batuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ngendikane Bukhairah wa innalan satamne kita lana jitu metungi sapa kita ke wajah daya jitu hukum kita napa najitu wa innalan satamne kita lana jitu yektene metungi sapa kita metungi nak tahu ing sifate kanjeng Nabi tak petungi fil kutubi dalam program kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyah di kampung sholat. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang digambarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Kalau saya bilang balik yang pertama ngerteni kanjeng nabi malah pendeta. Dan itu skenario besar Allah. Soalnya saya ini wa Muhammad ya terus macam adu nih kelompok itu ya dipuji malah sing nyeksa ini wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat ibadah adalah lawan saja mengakui. Oke, syarat ibadah adalah lawan saja mengakui. Seperti bahasane itu ada akhirnya kan jauh musuh Islam tapi zaman kufar bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon tokoh nabi. Ini dia wakinna lana jituna tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Wa baina katifai lan iku tetep ing dalem antarane walikat turun nabi. Iki ora manane walikat kuno. Pundak sing iki pundak sing belakang. Nah niki kan jenenge pundak tenan. Nah walikat sing mriki nopo? Soe iki ora walikat. Ya kalau ini kan udah ikon. Nah bawahnya sini iki jenenge katif. Oh. Paham ya? Nah sing iki atas iki jenenge mung namanya pundak. Tapi kalau yang agak ke belakang sini iku katif napa?
Nah, yang ada khotam itu baina katifai, apa baina katifai, wis pokoke ngono. Wa baina katifai lan iku antarane pundak loro Nabi, dan pundak yang agak ke bawah dari belakang, apa agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan ngedok-dok, paham ya? Kalau yang samping, yang belakang itu jenis katif, apa? Katif. Wa baina katifai lan iku tetep antarane pelikat loro Nabi. Sanut kiri pelikat loro Nabi khotam bagi tapi ono cap kenabian, dua cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausai dioperasi Nabi oleh dua malaikat diutok khotamin nubuah dengan cap kenabian. Singkot amma kang teman-teman nyumrabai, kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrabai yang khotaman nubuah opo anu cahaya wa ala lan di opo nur ing khotaman. Gampangannya ada percikan sinar atau ada sinar sing ing khotam itu. Tentu sing roh ya orang-orang kayak roh ibu Bukhair. Terus beliau tahu bahwa itu ammarun nuru wa ala. Terus wa amarolan mutus sopo roh ibu Bukhair ammaru ing pamane kanjeng Nabi diroti kelawan dua balik kanjeng Nabi ila Makkah tamari Makkah takhawufan krono kuatir aneh ing atase Nabi min ahli dini jihati saking pemeluk agama nopo Yahudi. Terus nak begini tarikh diterangkan bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh Nabi, tapi maunya dibunuh di Busra di kawasan Damaskus supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab atau tidak di teritorial Arab, jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmahnya adalah sing ngerti nek iku calon nabi roh sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu orang keliru mateni sampean kan kok gunane. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, ya, yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk Tapi mulanya Yahudi itu nimah. Tapi itu jadi sejarah wong rata-rata musuhan ke keluarga. Yahudi musuh keluarga. Yahuda dan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi bangga yang Yahudi itu ketemu dengan Ismail. Ismail itu Ishak di Allah. Ishak di koyok Nabi Yusuf di Yahuda di Abu. Nabi Yusuf di dulur kandung di Yamin bukan kok. Terus dulur banyak di Abu sing ketuane Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Ishak punya kakak di Abu jenenge Ismail sangko ibu sinten Hajar. Akhirnya anak putune musuhan di sekuriran kersane karan itu rodo beli lor wong liya wis dadi wong liya gak menarik dikusui wis gak menarik sepunane kuno kira ana protes kaya Sayyidina Ali bin Muawiyah sepunane kuno dari Hasyim musuhi dari Abdi Syams Ali seri kesekian kok Ali bin Abi Thalib bin Abdul Thalib bin Hasyim Hasyim bin Abdi musuhane ke Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Syams disebut Hasyim. Wong dia gak menarik kok. Dia berebutan opo warisane itu apa-apane itu. Sekolah itu. Akhirnya karena peristiwa orang yang mengirimkan delegasi untuk membunuh Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian. Baleno. Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Wong Yahudi mulai dhisik pinter nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya benar-benar teritorial mereka kan gak iso nuntut wong lintas negara, apa? Zaman iku sono lintas negara. Ya sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidan nasi
apa tata jidan la asad dan nasi ada watan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Jadi tata jidan lagi ini bakal menuju sira menuju asad dan nasi yang banget yang menungso. Apa nih ada watan oleh musuh ini? Tata jidan la asad dan nasi ada watan lil ladina amanu. Sopo sing banget mesti wong mukmin al yahuda wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Eling-eling. Ana ke cukupan gede pendeta teman-teman. Surat top yang menengae saja to pendeta saiki wis trinitas. Tapi tahu kata rubban dipuji pangeran apa? Ya rubban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata rubban sing kalimat damin, rubban saiki ku kalimat damin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat rubban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat cintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, apa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat rubbanan adalah kalimat madkhin, apa? Kalimat madkhin. Artinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Paham ya? Terus wong terus sejarah. Ini kata santri. Wah, bisa santri itu ahli tirakat, pola akhirin. Santri bisa, no? Saya bisa nih ngomong, saya pindah pondok. Nah, bermakan pondok, jadi santri. Kalau sabut takut no bener tau orang suka berturunan yang pondok. Santri, kalau sabut syarat mau bener tirakat, robot, jarang mangan. Tak tahu bunga, ya seraro santri. Jadi santri kalimat umat khin. Saya kira sebuah usra jelas sesuatu. Saya kira diubah definisi santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Sebenarnya definisinya rasa agak-agak ruwet. Nah, di sini kan santri adalah penerus ulama. Wah, ribet. Ribet ya definisi ini kok. Ribet. Lagi. Mulai ngaji musim kata. Ada saat di mana orang Nasrani ya dipuji pengiran ya, tapi Nasrani sing apa dari kami anda minum qissisina wa rubbana. Terus keberadaan mereka sebagai rubban justru dipuji Allah karena ciri utama rubban adalah mengenali kebenaran. Zaman itu lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas, apa? Nah, di sini mulai walantar atau angkat ya walan nasoro hatta tattabi'a millata. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita karena kita tauhid, mereka trinitas. Nah, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin itu jadi nggak bisa dipukul rata. Di sini uang bertulisan mesti soleh, ahli tirakat, orang yang nggak ngomong. Saya kira itu santri sing orang yang makmur. Ngono tok definisi. Ojo terus sing ngapal Quran tak begitu pola. Wah, ribet tarif ngene kok. Tarif no poso nak juga kok ribet tarif ngene kok. Itu masalah, no? Itu masalah. Nah, iki pokoke santri sing mau ngarit di omah. Manggon. Wis ngono tok definisi. Nah, nek omah ra to wesel, nek padha to wesel. Malah nih aduk neng sesuai definisi sih gampang-gampang. Wa amaro ammahu birottihi. Terus melirian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Paling atau sama senajan atau kadar yang berbeda, tapi relatif masih mirip-mirip. Lepas dari itu tetap pro dan kontra, seorang lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan supaya Vatikan itu ada masjid di Paus Yohanes II, mereka akhirnya
kita supaya dibagikan kepada masjid karena banyak ekspatriat muslim yang butuh masjid di dunia. Ya senajan itu tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Kok cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim. Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia. Paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti itu. Cuma ini cerita perbandingannya kan gak pasti itu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia karena ekstrim yang di Zionis ke Islam. Ya, karena masih ada sisa-sisa tadi ya, ada sisa-sisa tradisi yang baik. Meskipun tentu kontennya sudah beda, tapi masih lumayan. Jadi kemana keluarnya orang Palestina menghadapi Zionis Israel dengan keluarnya Muslim yang ada di Italia itu masih terima. Seperti orang Islam menghadapi Yahudi di Israel atau di Palestina. Bagi timbang orang Islam yang hidup di Italia atau di Vatikan. Artinya masih ada sisa-sisa apa? Wajah Allah di qulubil ladzina tabi'u ra'fatau wa rahmah. Dia ciri utama pengikut Isa itu ra'fatau wa rahmah. Ada rasa juga rasa kasih sayang. Ya tentu konteksnya sudah gede. Ini kan cerita sejarah itu meskipun paling tidak sisa-sisanya itu masih ada. Meskipun tidak sesempurna. Jika mana wong Islam punane luwe nyaman kalau nggak ada pilihan. Orang lagi kalau nggak ada pilihan itu luwe nyaman bertetangga dengan Nasrani dibanding dengan Yahudi. Ya tapi tentu itu ada takarannya, ada ukurannya, tidak sembarangan. Ini kan pola umum sejarah, pola umum sejarah juga adalah orang Nasrani ketimbang orang apa? Ya tadi kan ayatnya pola tajidan asyad dan nasi ada watan ladzina amanu bihuda wal ladzina terus ada tajidan aqrabuhum waddatan ladzina amanu ladzina qawlu inna. Kemudian ada perubahan ekstrim di mana orang Yahudi Nasrani itu sudah satu kekuatan negara, kekuatan yang kadang membela kerajaan bukan membela agama. Di sini ada rivalitas yang sudah tidak fair. Di sini ada ayat walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatan. Tapi apapun itu sisa-sisa polanya masih sama. Sisa-sisa Yahudi adalah ambisinya apa? Tadbirul mukmin atau menghabisi orang mukmin, tapi sisa-sisa Nasrani masih kadang ada rohfah. Ya lepas dari tadi itu sudah baqiyah apa? Baqiyah. Tapi sejarah itu masih polanya masih mirip-mirip. Sama ada orang Islam sini Israel, atau sini Palestina, atau hubungannya dengan Zionis, dengan orang Islam yang di Italia hubungannya dengan Vatikan. Kira-kira itu enak mana paling tidak setidaknya kita dengar apa? Setidaknya yang kita dengar lebih rileks yang di Italia, bang yang bersinggungan dengan Zionis. Ya, karena tadi apa? Memang beda, dari itu beda. Ini kata sedikit sinkronik, Koiro kepengen nyelamat kok kanjeng Nabi. Sing Yahudi kepingin mata ini kanjeng Nabi. Ini kan beda sekali apa? Jadi wa amaro ammahu birodihi ila makkata takhawufan alaihi min ahli dinil yahudiyah. Jadi Koiro justru memerintahkan Abu Thalib supaya Nabi dibawa ke Mekah. Takut Nabi diganti orang itu. Jadi apa? Koiro punya empati dan punya kasih sayang ke kanjeng Nabi. Pasti orang sebaik ini nggak boleh terbunuh. Kira-kira pikiran Ibu Koiro kan orang sebaik ini nggak boleh terbunuh dan pemimpin alam raya ke depan nggak boleh terbunuh. Jadi Koiro apa? Menginginkan kelangsungan aktivitas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut tadi seorang lagi, tentu yang sekarang berbeda karena edisi Muharram, tapi tetap saja ada baqiyah, ada sisa-sisa watak itu, ada sisa-sisa watak itu. Sehingga ya tadi berapa kali ya kita ada istiadatnya sama ya, tapi kalau begitu beberapa istiadatnya Rektor Al-Azhar kadang-kadang kita untuk tingkat kurang boleh kritik, boleh tidak cocok karena ini masalah ijtihad dia. Yang kritik monggo, yang setuju monggo, kita kan hanya cerita secara ilmiah, secara ilmiah bahwa seperti itu mungkin seperti itu. Karena Nasoro itu punya baqiyah rohfah, yaitu disebut waja'alna fi qulubil ladzina tabi'u ra'fatan wa rahmah.
masalah-masalah istihad. Ada perlu jadi polemik besar. Meskipun yang kritik itu yang banyak. Rektor Al-Azhar ketika datang ke Pakistan, ya kamu tidak usah ngeritik, kamu mungkin kritik juga didengar, mungkin nggak didengar. Oh, kita ini butuh ngaji secara ilmiah, apa secara ilmiah. Wa amarolan merintah nasoporohi buku khairo amal pamane kanjeng Nabi diroti kan dua balik kanjeng Nabi lama kata mari Mekah. Mergo tahu fan krono kuatir ada ing atase Nabi. Kuatir min ahli jahiliyah ya di saking kelompok ya masyhur dan ini kitab-kitab diterangkan ada 12 kelompok yang sudah siap mateni Nabi, tapi setelah Nabi benar-benar masuk Syam yang dalam, Syam dalam, bukan Syam luar tapi Syam dalam. Cara masuk Indonesia itu nak ijek neng Aceh kan ijek muntuk-muntuk, nah benar-benar neng Jawa kan neng tengah-tengah Indonesia. Kira-kira bukunya itu nanti tunggu di tengah-tengah apa? Syam, ya di tengah-tengah apa? Syam, bukan awal masuk Syam. Makanya terus ketika di perbatasan itu Bukhairah mapakan di Nabi, belum sampai Nabi masuk pertengahan apa? Syam. Ada yang memiliki diterangno Farojaan. Karena begini ya, kitab yang dibaca Ja'far al-Barjani, Sayyid Ja'far al-Barjani, kitab